Don't push back. Conscience under pressure. Hari ini kita akan mengajak kamu menjelajahi salah satu negara paling menarik di dunia, Finlandia. Sebuah negara kecil di Eropa Utara namun memiliki pengaruh besar dalam hal pendidikan, kesehatan, gaya hidup, dan pemerintahan yang bersih. Finlandia sering disebut sebagai negara paling bahagia di dunia, dan bukan tanpa alasan. Banyak sistem yang mereka terapkan telah menjadi contoh global. Nah, dalam video ini, kita akan membahas tuntas tentang Finlandia, mulai dari geografi, masyarakat, hingga rahasia kenapa hidup di sana terasa lebih ringan. Siapkan camilan, kita mulai. Conscience under pressure. Letak dan gambaran umum Finlandia terletak di Eropa Utara, berbatasan dengan Swedia di barat, Norwegia di utara, dan Rusia di timur. Di sebelah selatan terbentang Laut Baltik, tempat berdirinya ibu kota negara, yaitu Helsinki. Helsinki adalah kota yang indah, memadukan arsitektur klasik dan modern, serta dikelilingi oleh pulau-pulau kecil. Di kota ini terdapat banyak museum, taman, dan kawasan desain yang kreatif. Salah satu tempat bersejarah yang terkenal adalah Suomenlinna, benteng laut dari abad ke-18. Finlandia memiliki luas sekitar 338.000 km persegi, dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa. Meskipun jumlah penduduknya kecil, Finlandia adalah salah satu negara paling maju dan makmur di dunia. Negara ini terkenal dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pelayanan kesehatan yang merata, sistem pemerintahan yang transparan, serta kualitas hidup yang luar biasa. Semua ini membuat Finlandia secara konsisten masuk dalam daftar negara paling bahagia di dunia menurut berbagai survei internasional. Di Finlandia, masyarakatnya hidup dengan tenang, jujur, dan dekat dengan alam. Mereka tidak hanya menjaga kebersihan dan ketertiban di ruang publik, tetapi juga sangat menghargai waktu, privasi, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Negara ini adalah perpaduan sempurna antara kemajuan teknologi dan harmoni dengan alam. Bentuk negara Republik Parlementer dan Negara Kesatuan. Presiden saat ini adalah Alexander Stubb. Perdana Menteri adalah Petteri Orpo. Bahasa resminya adalah Finlandia dan Swedia. Mata uangnya adalah euro atau EUR. Yang menarik, Finlandia sering masuk peringkat atas dalam indeks kebersihan pemerintahan, demokrasi, serta kualitas hidup. Jadi, bukan hanya alamnya yang indah, sistem sosial dan politiknya pun sangat tertata. Under pressure. Buku Sistem Pendidikan Finlandia. You can shake it. Nah, ini salah satu aspek paling mengagumkan dari Finlandia, pendidikan. Sistem pendidikan mereka sering disebut sebagai yang terbaik di dunia. Tapi, uniknya, sekolah di Finlandia justru terlihat lebih santai dan tidak menekan. Ciri-ciri utamanya: 1. Anak-anak mulai sekolah formal pada usia 7 tahun. Nyaris tidak ada PR dan ujian besar di sekolah dasar. Waktu belajar lebih pendek, tapi efektif. Banyak waktu istirahat dan bermain. Fokus pada karakter dan keterampilan hidup, bukan sekedar akademik. Guru di Finlandia juga sangat dihargai. Untuk menjadi guru, seseorang harus menempuh pendidikan tingkat master. Tapi setelah itu, profesi guru sangat dihormati. Bahkan sering disejajarkan dengan dokter atau insinyur. Pendidikan di Finlandia mengajarkan bahwa belajar tidak harus stres. Dan anak-anak perlu didorong untuk berpikir, bukan disuruh menghafal. Musim dingin dan gaya hidup di tengah salju. Musim dingin di Finlandia bisa sangat ekstrim. Di wilayah utara seperti Lapland, suhu bisa turun hingga minus 30 derajat Celcius dan salju menutupi tanah selama berbulan-bulan. Namun, masyarakat Finlandia tidak menganggap musim dingin sebagai masalah. Justru, mereka menikmatinya. Ini hal-hal yang biasa mereka lakukan.
bermain ski, ice skating, dan naik kereta luncur, berendam di danau es setelah sauna, menjaga rumah tetap hangat dengan sistem penghanas terpusat, anak-anak tetap bermain di luar meski salju tebal. Mereka punya filosofi, tidak ada cuaca buruk, yang ada hanya pakaian yang salah. Jadi selama berpakaian dengan benar, lapisan demi lapisan, semua kegiatan bisa tetap berjalan seperti biasa. Well, you can shake it anyway. Keseharian orang Finlandia itu sederhana, rapi, dan penuh keseimbangan. Mereka sangat menghargai waktu pribadi, privasi, dan hidup tanpa basa-basi berlebihan. Beberapa kebiasaan khas, tepat waktu adalah budaya. Mereka tidak suka pamer atau berbicara tinggi-tinggi. Banyak orang menikmati waktu sendirian, tapi bukan berarti mereka kesepian. Setelah bekerja, mereka pulang tepat waktu dan menghabiskan waktu untuk keluarga atau hobi. Transportasi umum sangat tertib dan ramah lingkungan. Banyak orang bersepeda atau jalan kaki, bahkan di musim dingin. Tradisi sauna. Finlandia punya lebih dari 3 juta sauna. Artinya, rata-rata satu sauna untuk 2 orang. Sauna adalah bagian penting dari budaya mereka. Bahkan di gedung pemerintahan, universitas, hingga kantor, hampir semuanya punya fasilitas sauna. Orang Finlandia sering melakukan sauna bareng keluarga, diskusi santai setelah bekerja di dalam sauna. Bahkan beberapa keputusan bisnis diambil di sauna. Setelah sauna, mereka biasanya loncat ke danau es atau salju untuk menyegarkan tubuh. That's the limit. Don't push back. Don't. No, that's Sistem kesehatan yang merata dan terjangkau. Di Finlandia, layanan kesehatan dikelola oleh pemerintah daerah dan ditujukan untuk semua orang tanpa diskriminasi. Ciri khas sistem kesehatan mereka, biaya sangat terjangkau, bahkan banyak layanan gratis. Fokus pada pencegahan, bukan hanya pengobatan. Rekam medis digital memudahkan akses informasi kesehatan. Ibu hamil mendapat dukungan penuh termasuk baby box gratis yang berisi kebutuhan bayi. Rumah sakit dan puskesmas bersih, modern, dan terintegrasi. Kalau butuh dokter spesialis, pasien akan dirujuk secara sistematis dan semua diatur dengan rapi. don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Kenapa Finlandia bisa bahagia dan bebas korupsi? Setidaknya ada 5 alasan utama, yaitu pemerintahan transparan, penegakan hukum kuat, budaya jujur, pendidikan etika sejak dini, dan warga aktif mengawasi pemerintah. Semua faktor ini menciptakan kepercayaan tinggi antar warga dan terhadap negara. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yeah, that's the limit. Don't. Kesimpulan, pelajaran dari Finlandia. Finlandia mengajarkan kita bahwa negara tidak harus besar untuk bisa bahagia. Yang dibutuhkan adalah sistem yang adil dan transparan, pendidikan yang membentuk karakter, kesehatan yang dijamin negara, hidup yang seimbang, tidak serba buru-buru, dan tentu saja budaya yang menghargai kejujuran dan alam. Jadi, apakah sistem seperti ini bisa diterapkan di negara lain? Bisa, kalau kita mulai dari hal kecil, menghargai waktu, bersikap jujur, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Itulah kisah inspiratif dari Finlandia, sebuah negara kecil dengan dampak besar. Semoga cerita ini bisa membuka wawasan, memberi inspirasi, dan menyadarkan kita bahwa kebahagiaan bukan hanya soal materi, tapi soal cara hidup. Kalau kamu suka konten edukatif seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.